Selamat datang dan selamat datang kembali di channel Harian Dani. Semoga sehat selalu. Mohon jangan lupa subscribe, like, dan share jika video ini bermanfaat. Kali ini kita akan membahas mengenai penilaian kinerja Badan Layanan Umum Daerah atau BLUD Rumah Sakit. Pembahasan akan dimulai dari peraturan yang menjadi rujukan dalam penilaian kinerja BLUD Rumah Sakit. Kemudian dilanjutkan dengan penjelasan rinci cara membuat penilaian kinerja dalam bentuk tabel penghitungan kinerja. Menteri Dalam Negeri, dalam hal ini Direktur Jenderal Pembinaan Keuangan Daerah, telah melayangkan surat nomor 900.113/18686 tertanggal 29 November 2023 hal modul penyusunan dan penilaian laporan kinerja BLUD bidang kesehatan yang ditujukan kepada gubernur, bupati, wali kota seluruh Indonesia dengan lampiran satu berkas berupa modul dimaksud. Modul penyusunan dan penilaian laporan kinerja BLUD bidang kesehatan dimaksudkan untuk dijadikan acuan oleh BLUD bidang kesehatan dalam melakukan penyusunan dan penilaian laporan kinerja sebagai pelaksanaan dari Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 Pasal 99 dan Pasal 18. Sebagaimana diatur pada Pasal 99 ayat 1 dan ayat 6 bahwa BLUD wajib menyusun pelaporan dan pertanggungjawaban berupa laporan keuangan disertai dengan laporan kinerja yang berisikan informasi pencapaian hasil atau keluaran BLUD. Pada bab sebelumnya, yaitu bab 2 pasal 18, disebutkan bahwa Dewan Pengawas memiliki tugas menilai kinerja keuangan maupun kinerja non-keuangan BLUD dengan memberikan rekomendasi atas hasil penilaian untuk ditindaklanjuti oleh pejabat pengelola BLUD. Penilaian kinerja keuangan diukur paling sedikit meliputi rentabilitas, likuiditas, solvabilitas, dan kemampuan penerimaan dari jasa layanan untuk membiayai pengeluaran. Dan penilaian kinerja non-keuangan diukur paling sedikit berdasarkan perspektif pelanggan, proses internal pelayanan, pembelajaran, dan pertumbuhan. Merujuk pada bab 14 pasal 99 dan bab 2 pasal 18 Permendagri 79 tahun 2018 sebagaimana diuraikan tadi bahwa selain diminta untuk menyusun laporan keuangan, manajemen BLUD juga diminta untuk menyusun laporan kinerja yang secara implisit diarahkan untuk menggunakan metode balance scorecard sebagai media pengawasan oleh Badan Pengawas BLUD. Penilaian kinerja dengan metode balance scorecard terdiri atas 4 perspektif penilaian, yaitu perspektif keuangan, perspektif pelanggan, perspektif proses bisnis internal, dan perspektif pertumbuhan dan pembelajaran. Modul penyusunan dan penilaian laporan kinerja BLUD bidang kesehatan mengadopsi metode penilaian tersebut dengan menyesuaikan urutan menjadi sebagai berikut. Perspektif pertumbuhan dan pembelajaran dengan bobot 20, perspektif proses bisnis internal dengan bobot 30, perspektif pelanggan dengan bobot 30, dan perspektif keuangan dengan bobot 20. Untuk lebih jelasnya, kita lihat dalam bentuk tabel berikut ini. Masing-masing perspektif dijabarkan ke dalam aspek, subaspek, dan indikator. Kinerja perspektif pertumbuhan dan pembelajaran hanya mencakup satu aspek, yaitu kinerja aspek pelayanan. Dan kinerja aspek pelayanan hanya mencakup satu subaspek, yaitu subaspek pertumbuhan dan pembelajaran. Kinerja perspektif proses bisnis layanan internal hanya mencakup satu aspek, yaitu kinerja aspek pelayanan. Dan kinerja aspek pelayanan mencakup dua subaspek, yaitu subaspek pertumbuhan produktivitas dan subaspek efektivitas pelayanan. Kinerja perspektif pelanggan hanya mencakup satu aspek, yaitu kinerja aspek mutu dan manfaat bagi masyarakat. Kinerja aspek mutu dan manfaat
mencakup 5 subaspek, yaitu subaspek mutu layanan, subaspek mutu klinik, subaspek kepedulian pada masyarakat dan pelanggan, subaspek kepedulian terhadap lingkungan, dan subaspek akreditasi. Kinerja perspektif keuangan mencakup 4 aspek, yaitu kinerja aspek perolehan hasil usaha atau hasil kerja dari layanan yang diberikan, kinerja aspek pemenuhan kewajiban jangka pendek, kinerja aspek pemenuhan seluruh kewajiban, dan kinerja aspek kemampuan penerimaan dari jasa layanan untuk membiayai pengeluaran. Masing-masing perspektif, aspek, dan subaspek diberi bobot dengan komposisi seperti ini. Total bobot adalah 100. Masing-masing subaspek ditetapkan indikator kinerjanya, yang dalam contoh ini diberi warna ungu. Sebagai contoh, subaspek pertumbuhan dan pembelajaran terdiri atas indikator kecukupan sumber daya manusia, rata-rata jam pelatihan SDM BLUD, pelatihan 20 jam per pegawai, petugas layanan gawat darurat bersertifikat, program reward dan punishment, persentase dokter pendidik klinis yang mendapat TOT, kecukupan sarana medis, pelayanan pemeliharaan sarana rumah sakit, pengembangan SIM rumah sakit, pelayanan administrasi manajemen, dan kenaikan pendapatan rumah sakit daerah per pegawai. Masing-masing indikator kinerja ditetapkan bobotnya atau skor maksimalnya dengan komposisi sebagai berikut. Subaspek pertumbuhan produktivitas terdiri atas indikator pertumbuhan rata-rata kunjungan rawat jalan, pertumbuhan rata-rata kunjungan gawat darurat, pertumbuhan kunjungan rawat inap, pertumbuhan pemeriksaan radiologi, pertumbuhan pemeriksaan laboratorium, pertumbuhan operasi, pertumbuhan rekap medik, pertumbuhan peserta didik pendidikan kedokteran, pertumbuhan penelitian yang dipublikasikan. Demikian selanjutnya masing-masing subaspek ditetapkan indikator kinerjanya, yang dalam contoh ini diberi warna ungu. Total bobot menjadi 100. Di sini terlihat ada skor hasil dan capaian. Dalam contoh ini masih kosong, karena untuk mengisi kolom skor hasil harus dibuatkan kertas kerjanya. Nah, ini kertas kerja yang perlu dibuat untuk dapat mengisi kolom skor hasil dan kolom capaian. Kita lihat di judul-judul kolom, yang pertama nomor, kemudian perspektif, aspek, dan indikator kinerja, rumusan perhitungan atau definisi operasional dari masing-masing indikator kinerja yang terbagi menjadi 2, pertama penjelasan dan kemudian angka. Kolom selanjutnya adalah hasil perhitungan, kemudian kisaran hasil perhitungan, kolom skor hasil, dan kolom skor maksimal atau bobot. Tadi sudah dijelaskan bahwa masing-masing perspektif dijabarkan ke dalam aspek dan subaspek, dan masing-masing subaspek ditetapkan indikator-indikator kinerjanya. Di dalam kertas kerja ini, saya akan fokus menjelaskan pada indikator-indikator kinerja. Kita mulai dari subaspek pertumbuhan dan pembelajaran. Yang pertama, indikator kinerja kecukupan sumber daya manusia. Definisi operasionalnya adalah jenis dan jumlah SDM yang ada sesuai ketentuan PP 47 tahun 2021 dibagi dengan jenis dan jumlah SDM yang ada sesuai ketentuan PP 47 tahun 2021 yang memenuhi ABK. Dalam contoh ini, jenis dan jumlah SDM yang ada sesuai ketentuan PP 47 tahun 2021 sebanyak 335. Dan jenis dan jumlah SDM yang ada sesuai ketentuan PP 47 tahun 2021 yang memenuhi ABK sebanyak 506. Hasil perhitungannya adalah 0,66, yaitu 335 dibagi dengan 506. 0,66 ini berada di kisaran hasil perhitungan
lebih besar dari 0,66 dan lebih kecil atau sama dengan 0,88. Berdasarkan tabel di dalam modul bahwa kisaran hasil perhitungan ini berada di skor hasil 1,2. Dan untuk indikator kecukupan sumber daya manusia, skor maksimalnya atau bobotnya adalah 2. Indikator kinerja berikutnya adalah rata-rata jam pelatihan SDM BLUD. Definisi operasionalnya atau rumus perhitungannya adalah total realisasi jam pelatihan SDM dibagi dengan jumlah SDM kali 20. Total realisasi jam pelatihan SDM sebanyak 4.430 dan jumlah SDM dikali dengan 20 adalah 7.860. Hasil perhitungannya adalah 0,56 yaitu 4.430 dibagi dengan 7.860. Angka 0,56 berada di kisaran hasil perhitungan lebih besar dari 0,4 dan lebih kecil dari 0,6. Skor hasil untuk kisaran perhitungan ini adalah 1. Dan untuk rata-rata jam pelatihan SDM BLUD, skor maksimalnya atau bobotnya adalah 3. Kemudian, indikator kinerja pelatihan 20 jam per pegawai. Rumus perhitungannya atau definisi operasionalnya adalah jumlah SDM yang mendapat pelatihan minimal 20 jam. Dibagi dengan jumlah seluruh SDM di rumah sakit daerah. Jumlah SDM yang mendapat pelatihan minimal 20 jam sebanyak 59 orang. Dan jumlah seluruh SDM di rumah sakit daerah sebanyak 393. Hasil perhitungannya adalah 0,15 yaitu 59 dibagi dengan 393. Angka 0,15 berada di kisaran hasil perhitungan lebih besar dari 0 dan lebih kecil atau sama dengan 0,2. Skor hasilnya adalah 0,5. Skor maksimal atau bobot untuk indikator kinerja pelatihan 20 jam per pegawai adalah 2,5. Selanjutnya, indikator kinerja petugas layanan gawat darurat bersertifikat. Rumus perhitungannya atau definisi operasionalnya adalah total petugas layanan gawat darurat yang bersertifikat dibagi dengan total petugas layanan gawat darurat. Total petugas layanan gawat darurat yang bersertifikat sebanyak 31 orang dan total petugas layanan gawat darurat juga sebanyak 31 orang. Sehingga hasil perhitungannya adalah 1. 1 berada di kisaran hasil perhitungan lebih besar dari 0,9. Skor hasil adalah 1. Untuk indikator petugas layanan gawat darurat bersertifikat, skor maksimalnya atau bobotnya adalah 1. Selanjutnya, indikator kinerja program reward dan punishment. Untuk indikator kinerja program reward dan punishment, langsung disuruh melihat pada tabel scoring yang ada di dalam modul. Ada beberapa pilihan yang perlu diisikan. Dalam contoh ini, rumah sakit telah memiliki program reward dan punishment dan dilaksanakan sepenuhnya, sehingga skor hasil adalah 1,5 dari skor maksimal atau bobot 1,5. Cara pengisian kolom kisaran hasil perhitungan ada petunjuknya di dalam modul. Demikian juga pengisian skor hasil dan skor maksimal ada petunjuknya di dalam modul. Demikian selanjutnya cara mengisi lembar kerja penilaian kinerja Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit. Silakan simak satu persatu indikator kinerjanya, rumus perhitungannya, hasil perhitungannya, kisaran hasil perhitungan, skor hasil, dan skor maksimal.
Sampai di sini dulu, jangan lupa subscribe, like, dan share.